Orang yang tidak menghormati guru tidak mendapat ilmu yang benar. Dan kalau orang tuamu sakit hati denganmu karena kamu tidak menjaga perasaannya, itu pun masa depan kamu pakai senengkel tukang ini. Jelas? Kesimpulan terakhir, biasakan menghormati orang tua dan jangan membebani orang tua. Kalau pohon pisang, jawab sebentar, pohon apa? Saya harus bangun dekat dengan orang yang tidur. Hati-hati yang tidur. Saya lihat yang tidur. Begitu saya tidur, saya taruh mic di sini, saya sentil kupingnya. Pohon pisang, kalau nanti tanam pertama pohon pisang 1, nanti lahir 2, 3. Kalau sudah banyak tidak dipisahkan, namanya pisangnya kandangnya kecil, buahnya kecil. 1 sisir harganya 3.000. Tapi kalau mau nggak pisang itu gede, berwibawa, pisahkan dengan ibunya, pisahkan dengan keluarganya. Nanam jauh sono bahasa Jawanya. Nanam jauh ke sana. Begitu kita tanam di sana, mulai dia mandiri. Kata pohon pisang, aku dipisah dari mak. Mandiri. Begitu mandiri, dia pun berusaha makan gizi yang ada dalam tanah. Batangnya besar, tandannya keluar, jantungnya sebesar. Yang gemuk siapa di sini? Tunjukin. Jangan tunjuk kurus. Tuh. Ono ada, cuma tua dikit. Gemuk jantungnya, mulai keluar tandannya, mulai keluar sisirnya. 12 sisir. 1 sisir 27 pisang. Bawalah ke pasar. Berapa 1 sisir? Kalau di Jakarta 60.000. 1 sisir kali 12. 60.000 kali 12 berapa? Nah itu biasa hitung pakai HP itu. Jangan pakai kalkulator. 60 kali 12 berapa? 121.000. 720.000. Ini belajar berhitung itu, ilmu hitungan tahun 63. Kakekmu belum lahir, nenek belum lahir. Sudah, nenek kecil. Sudah. Oleh karena demikian saya katakan, pisang yang tidak mau dipisahkan dari keluarganya, tandannya cuma 6. Satu tandan 8 biji, pisangnya 8 buah. Dijual ke pasar, kita bilang 3.000 Pak, nggak mau. Mau 2.000 saya ambil. 2.000 kali 6 cuma 12.000 perak. Jawabannya, begitulah indah dan hebatnya Anda yang berpisah dengan orang tuamu untuk belajar ilmu agama di sini, akan muncul tandan-tandan yang terhormat. Kalau kamu di kampung, maaf. Kalau paling-paling kamu dihormati, kalau nggak kemana-mana, dikasih amplop, dikasih berapa? Amplop apa? Terserahlah, entah apa, dikasih. Butuh buka-buka, ya 65.000. Tapi kalau kamu jadi Ustadz Abdul Somad, LCMA, Ustadz Adi Hidayah, LCMA, begitu buka, tapi nggak ada amplop, karena datang lewat rekening. Bukan jual ilmu, dihormati kamu. Mobilnya bukan mobil, bukan mobil yang dipakai Ustaz Haji Zainal. Semangat. Oh,
sama juga. Amin. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki. Amin. Amin. Rupanya anak ini kalau dibangunkan begini, ini nggak ada yang tidur lagi. Yang tidur dari mana, angkat tangan sini. Tuh, nggak tidur lagi. Alhamdulillah. Jawab serentak alhamdulillah. Kesimpulan di pohon pisang, orang yang masih ingat dengan keluarga di saat belajar agama, orang itu lagi mengecilkan, membuat tandan pisang itu kecil, tidak punya nilai. Mikir rumah melulu. Tapi kalau model saya, udah mulai ini. Saya dilahirkan di Jungka Gajah, Elephant Fish. Jungka, bukan, itu juga gajah, elephant fish. Dilahirkan supaya bahasa Inggris baca lah. Jawab serentak jelas. Saya dilahirkan di sana. Saya sekolah madrasah ibtidaiyah karena maaf, sebelum waktu diterima sekolah saya sudah sekolah. Umur saya belum diterima 4 tahun, nggak ada yang terima di sekolah madrasah atau SD. Kakak saya diterima, saya nggak mau kalah. Katanya kamu 3 tahun lagi baru bisa sekolah, nggak mau. Ambil celana, taruh di kepala, yang orang hanya 4 tahun. Ini berapa tahun? Orang baru 4 tahun gak pakai celana ke sekolah, pakai di kepala, kecil ke sekolah. Sampai di sana saya belum diterima, kata guru ini nggak diterima, nggak ada tulisannya, Rusli nggak ada, yang ada Daud Hasbi Abi Daud. Yang ada tulis saya nggak diterima, tapi nggak ada urusan. Saya datang terus tiap hari sampai 3 tahun. Datang, abang saya naik kelas 2, saya naik kelas 2. Bukan dinaikin, memang gak ada nama. Abang naik kelas 3, saya naik kelas 3. Begitu kelas 3 naik, kata kepala sekolah, ini Rusli sudah bisa diterima di kelas 1. 3 tahun sekolah, kelas 1 diterima. Baru sampai di kelas 1, disuruh baca. Saya baca, bukan secepatnya orang kelas 2, secepatnya orang kelas 3 saya baca. Wow, bilang, wow gitu bilang. 1, 2, 3. Saya diterima di kelas 1, bacaan, tulisan dan perkalian seperti kemampuan kelas 3. Kata guru, ini lompat kelas, naik kelas 2. Begitu kelas 2, gak ada yang saing, nomor 1 masih kita, naik kelas 3 sama lagi dengan kakak abang. Umur saya baru pas 6 tahun setengah sudah kelas 3. Jelas? Semangat jelas? Akhirnya selesailah madrasah ibtidaiyah. Yang namanya orang miskin kampung, listrik belum ada listrik. Dalam kecamatan saya baru hanya motor 1 orang. Begitu keluar motor itu semua keluar satu kampung lihat motor. Itu motor datang. Pada zaman itu zaman sederhana. Dari Jungka Gajah ke Gedung Pasir, saya sekolah madrasah sanawiyah. Jalan kaki 7 km untuk sekolah di Gedung, jalan kaki, nggak ada motor, nggak ada sepeda. Pulangnya 7 km, 1 hari 14 kilo selama 6 tahun. Itu perjuangan. Yang saya pikirkan apa?
Saya bukan ingin, saya masa depan saya satu kalimat. Karena saya lihat di buku ada bola dunia. Saya bilang, saya bolak-balik, saya bilang insya Allah saya mutar dunia nanti pada satu saat. Pikiran saya bukan ke belakang. Ya Allah, setiap hari saya buka bola dunia. Nah, ini Jepang, ini Hawaii, ini Amerika, ini Kanada, ini Australia, ini saya putar. Ya Allah, sudah susah saya akan mengelilingi dunia pakai pesawat sendiri. Itu mimpi orang lahir di juga gajah di 11 Fish. Mimpinya gak tanggung-tanggung kayak cecak, mimpinya terbang. Tapi gak ada urusan, itu bukan urusan saya. Saya urusan adalah berusaha mewujudkannya Allah. Apa kejadiannya? Singkat kata, saya setelah selesai aliyah, madrasah aliyah atau setingkat SMA, saya belajar di Bangladesh. Di sana di Jungka Gajah selama 6 tahun 7 tahun itu, selama sebelum saya ke Bangladesh, saya belajar kitab kuning. Umur saya 17 tahun, bukan sampai 16 tahun, tapi sudah selesai SMA atau selesai aliyah, saya sudah mengajar kitab I'anatul Talibin, mengajar bukan belajar. Umur baru 16 atau 15 tahun. Setelah itu pergi ke Bangladesh, pesantren. Di sana sampai 11 tahun lebih kurang. Di sana dengan Abu Tumin, alhamdulillah. Setelah itu saya mimpi. Pada saat itu saya sudah ceramah seluruh Aceh. Umur saya pada saat itu tidak lebih hanya 23-24 tahun. Saya ceramah seluruh Aceh, naik bis. Saya tidak punya kamar lagi di Bangladesh. Kenapa? Kamar saya di dalam bisnya Liberty. Bis Sibual-Buali, Birun Express, Nuri Jaya. Saya kalau saya naik bis pasti ngambil 3 bangku dari belakang. Kenapa? Ada bantal tidur. Saya beli langsung. Jadi saya bilang 3 orang. Mana orang lain? 1, 2, 3 saya bilang. Orang itu ketawa, maksudnya apa? 1 bangku 3 orang. Karena saya tidur dalam bis. Kenapa? Sekarang saya ceramah di Batu Fat. Nanti malam saya ke Kuala Simpang. Besok malam saya harus ke Banda Aceh. Lusa saya harus ke Melabu. Setelah itu balik lagi ke Rusmawet. Tiap hari dalam bis tidurnya. Ada yang nanya, Ustaz cuci baju di mana? Gak usah nanya situ. Berarti Ustaz gak pernah cuci baju, gak ngomong tuh. Cara saya di mana-mana ada cucian. Saya cuci aja. Ketemu misalnya di Rusmawet ada, kan di dulu kalau kita ceramah kan tidur di rumah orang itu. Gak ada hotel dulu. Ya, langsung kita minta cuci baju. Nanti dibawa ke terminal, kita ngambil lagi. Perjuangan tidak sekecil yang Anda bayangkan. Berat. Setelah itu alhamdulillah saya pikirkan bagaimana Allah takdirkan, singkat kata saya berangkat ke Timur Tengah, ke Mekah Al-Mukarramah. Saya belajar di sana setahun. Belajar di Mekah Al-Mukarramah setahun. Kemudian saya nggak betah. Saya terbang ke Mesir. Di Mesir, alhamdulillah, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun di Mesir doang. Di Mesir saja. Kemudian saya terbang ke Sudan, 7 tahun. Di Mesir orangnya putih-putih. Di Sudan orangnya hitam-hitam. Dengan Papua hitam Sudan lagi. Kalau subuh begini, kalau jalan ketabrak. Begitu senyum, ada gigi, ada orang. Misal jalan tengah, apalagi tengah malam. Jalan. Dan di Sudan sering mati listrik. Waktu saya dulu 7 tahun, 1995 sampai 2002, berapa tahun? 7 tahun.
Di Sudan mati listrik, tengah malam mati. Panasnya di Sudan 56 derajat. Seperti itu nggak dawau. Itu namanya begini. Panas banget. Seperti kita duduk di bara api. Itu bukan wow. Begitu mati listrik, coba bayangkan, kipas angin nggak jalan, semua nggak jalan. Yang ada apa? Semua buka baju. Orang Sudan hitam-hitam semua. Buka baju semua. Jadi kalau tengah malam mau pergi kamar mandi, kita lihat nggak ada orang, cuma gigi banyak. Gigi orang Sudan putih sekali, bukan kayak gigi enek, putih sekali. Jadi kita lihat kemana gigi ke sana, itu ada orang. Karena orang Sudan hitam sekali, nggak kelihatan malam. Maaf, saya salat subuh, ini cerita sedikit. Salat subuh, biasa aja, orang Sudan semua subuh nih. Begitu rukuk, Allahu Akbar. Saya lihat kaki saya putih. Nah, ini putih nih. Untuk ukuran Sudan ini putih banget. Dan ya Masya Allah, langsung wah, putih banget kaki, yang lain gak ada kaki. Tidak kelihatan satu pun kaki kiri, kaki kanan gak ada. Jadi perasaan saya ini kayak saya salat sendirian. Kos kaki saya lain gak kelihatan. Begitu hitamnya kakinya mereka di gelap malam. Ini saya sampaikan apa? Maaf, kenapa saya harus ke Sudan? Singkatnya, sebelum itu nanti jawabannya. Akhirnya selesai. Pertama S1 saya di Aceh. Pesan saya S1 di Aceh. Saya kalau menghilang, saya punya ijazah SD, punya ijazah SMP, punya ijazah madrasah aliyah, punya PG 4 tahun, PG 6 tahun, punya sanawiyah, punya aliyah, punya SMP sudah saya sebutkan. Kemudian saya semua ijazah 18 semua sekarang. Kalau dibuat perlombaan banyaknya ijazah di Aceh, saya yakin saya nomor 1. Kalau buat pertandingan atau perlombaan saya menang ijazah nomor 1, 18 ijazah saya. Yang paling besar ijazah di Sudan. Sebesar mana? Sebesar hampir setengah meja. Itu nggak ada wow. Sudah. Akhirnya dalam koper nggak muat. Saya guru. Yang ingin saya sampaikan apa? Singkat kata. Ini perjuangan tidak mudah. Ingat kalimat. Saya tidak hanya dari dulu, sampai detik ini, saya bawa kitab dalam koper. Dalam tas saya bawa. Saya setiap hari baca kitab. Sampai karena banyak saya baca, kitab 500 halaman itu 3 hari selesai. Kalau kalian 500 halaman berapa tahun? Enggak wah. Jawabannya, dengar kalimat. Kalau orang mau kurus dan mau berpenyakit, jangan makan. Jajan yang banyak di luar. Makan permen. Jangan makan nasi. Jangan makan sayur. Jangan makan buah. Kalau mau manusia banyak penyakit, makan di luar. Kalau orang mau sehat, dia mulai berhenti makan di luar. Aku makan yang sehat-sehat, gizi, buah. Gak ada masalah, sayur itu perkara sehat. Kalau kalian mau jadi orang, belajar sekarang yang banyak. Baca buku yang diperintahkan dalam pesantren. Baca terus, lalap terus, habisin.
orang lain 3 hari, kita 5 jam. Kalau mau jadi orang sehat, orang terhormat. Kalau tidak mau jadi orang terhormat, mau dayung becak, maaf ya, bukan ada becak sini nggak ada. Maaf, bukan menghina. Kalau nggak ada mau jadi tukang manjat kelapa, tukang tebang pohon asam, nggak usah belajar. Banyak ngomong, banyak cerita, banyak yang bukan. Pulang ke rumah jangan belajar. Lihat HP bapak, lihat HP ibu, itu bertanda masa depanmu sudah mulai ada gunting. Hancur Anda itu. Kalau mau jadi orang terhormat, belajar yang banyak. Saya sampai sekarang masih kutu buku. Saya tak pernah berhenti belajar. Tadi malam sebelum tidur 43 halaman saya baca. Kalian sebelum tidur apa kamu baca? Doa tidur coba baca 1, 2, 3. Siapa yang bilang bismillah ada? Doa tidur baca bismillah. Ulang 1, 2, 3. Doa tidur 1, 2, 3. Itu untuk SD, untuk SMP boleh. Yang udah tua-tua begini nggak boleh lagi itu doanya. Itu doa kecil pendek. Terus doa apa? Yang nanti pada satu saat makanya baca yang banyak. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika rahmatan ya Allah wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu ya Allah bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Nah, ini doa orang tua. Tapi jangan kayak di sini takut nanti jawabannya bismillahirrahmanirrahim juga. Jelas. Kesimpulan 2. Kalau mau jadi pisang yang kamu jual mahal harganya, kamu ini jadi orang betul terhormat, kemana-mana dicium dibolak-balik tanganmu dan dihormati oleh orang, mau nggak? Kalau mau pisah dengan orang tuamu, jangan keterikatan dengan orang tuamu lebih banyak. Jangan papa jemput, papa mau pulang, kangen, rindu. Kon tadi di pesantren 20 tahun baru tahu. Jelas. Saya nggak pernah menjenguk orang tua, tidak pernah dijenguk selama saya di Mesir. Sekalipun nggak pernah 20 tahun saya di Mesir, nggak pernah dijenguk oleh orang tua. Oh penunjuk. Jawab jelas. Kalau banyak terikat dengan orang tua manja-manja, papa kesini dong. Assalamualaikum papa, assalamualaikum mama. Ini anak rindu. Padahal bunga-bunga balik hidup mau hidung. Rindu gentar tuh. Rindu apa rindu? Baru dari pagi kesini. Biasakan mandiri kayak pohon pisang. Anda akan jadi orang terhormat. Itu satu kesimpulan. Jawab jelas. Kesimpulan yang kedua, kalau kurang membaca buku mukarrar, apa itu di sini? Diktat, buku pelajaran ya. Kalau kurang membaca buku pelajaran, jawabannya Anda tidak jadi orang sempurna. Semakin banyak Anda membaca, semakin Anda hebat. Maka saya tanya sekarang, pilih yang mana? Pilih orang besar masa depan atau menjadi orang kecil? Saud serta menjadi orang besar orang kecil? Mau berapa kilo berat badannya? Jawabannya maaf, Pak Jarnawi mungkin 50 kilo. Sudah kecil, pendek, kosong badan. Tapi maaf, ini otaknya ini melebihi mesin. Allahu Akbar. Otaknya melebihi mesin. Dulu PC Harun. Begitu orang kocar kacil, waduh saya kerja mana kalau sudah PC Harun nggak ada. Plek PC Harun tutup.
beliau masih anteng-anteng, masih akhirnya dipakai ke PAG Pertamina Harum Gas. Udah dipakai. Sedang itu udah ditarik ke yayasan. Ini kalau yayasan ini nggak ada lagi, sudah dipakai orang lain, PAG nggak ada lagi, saya akan pakai beliau. Saya akan tarik kemana? Ke Juga Gajah. Lah, kamu kira Juga Gajah dulu? Bukan. Ke Juga Gajah itu apa? Jahit baju jas. Pakai beli. Kita bawa beliau untuk menemani saya. Alhamdulillah, kemana? Karena saya sering keluar. Nah, coba lihat, dengar. Ayo, dek, main, canda. Tadi mimpi saya apa? Buka bola dunia. Alhamdulillah ke Jepang sudah. Ke Malaysia mendekat tuh. Saya ke Malaysia sudah, ke Singapura sudah, kemana-mana Asia Tenggara, ke Jepang, ke Hawaii sudah, ke Amerika, ke California, ke New York, ke Houston, ke Las Vegas. Hai patuh hari kerja. Malah beberapa tahun yang terakhir saya ke Kanada. Rencana tahun ini ke Antartika. Rencana itu tak jadi. Kenapa? Sudah kadruk anak agam COVID-19 itu yang membuat saya tak bisa kemana-mana. Jawabannya, ini ke depan ada undangan di 3 negara. Mau ikut? Nah, ini bukan dengar. Kalau Anda bisa bahasa Arab yang mantap, dengar. Perempuan boleh, laki boleh. Bahasa Arab mantap. Quran hafal 30 juz 2. Bahasa Inggris kuat 3. Satu lagi. Nih, ulang. Bahasa Arab kuat. Bahasa Inggris mantap. Kemudian hafal Quran 3. Satu lagi tambah, mampu merangkul anak-anak muda. Kalau itu yang terjadi, maaf, saya tidak menjamin, tapi saya pernah saya kirim dan berhasil beberapa orang menjadi penceramah di Amerika dan Kanada. Saya karena sering ke sana ceramah, syaratnya modalnya berapa? Tempat pertama bahasa Arab mantap, bahasa Inggris kuat, Quran 30 juz, dan yang keempat bisa merangkul anak-anak muda. Untuk apa? Pertama, jadi imam di sana. Di sana imam dibayar. Berapa? Pak Zainal tulis berapa, nanti dihitung. $6.000 per bulan di Amerika. $6.000 per bulan. 6.000 kali 15, 90 juta. Wow, benar itu. Berapa? Itu baru jadi imam sholat 5 waktu. Satu, karena imam sholat kan kita bisa khutbah Jumat, bisa ceramah, berceramah, karena di sana undang-undang beda dengan di sini. Di sana dibayar berceramah, satu materi kita sampaikan 1 jam, dibayarnya adalah $300. $300 berapa? 4,5 juta. Biasanya setiap bulan orang itu dihasilkan dengan ceramah dan tausiah dan khutbah Jumat rata-rata tidak kurang dari $5.000. Berapa sudah? $11.000. Setelah itu, ingat, Anda bisa membaca, bisa merangkul teman-teman anak-anak muda, merangkul anak muda per 1 orang sebulan, dia bawa dari orang tuanya $100. Kalau bisa Anda rangkul 100 orang, $10.000 per bulan Anda dapat.
Rangkul apa? Bukan rangkul untuk main game, bukan rangkul untuk main chip, tapi Anda rangkul untuk mengajar Quran kepada anak muda dalam bahasa Inggris, mengajar memahami Al-Quran dalam bahasa Arab kepada anak-anak Amerika. Satu orang mereka bayar setiap bulan untuk gurunya dari pesantren Arun. Allahu Akbar. Wow. Berapa dapatnya? Kalau 100 orang berapa? $10.000. Kalau dapat 50 orang, $5.000. Kalau dapat setengah orang, kemampuan Anda merangkul teman-teman. Kalau Anda jago menceritakan seperti ini, oh anak-anak Amerika senang sekali dalam penceramah. Kalau dengan bahasa Jawanya, Mas, aduh, saya tidur dengan Mas aja lah. Ya berapa orang? Kami ada teman 17, setiap malam cerita ya agama ya, cerita Quran, cerita hadis. Dia senang, orang tuanya bahagia karena tidak sempat diajarkan agama kepada mereka. Kalau begitu, rata-rata orang yang mampu kuat untuk tinggal di Amerika modalnya 4. Pertama, bahasa Arab yang kuat, bahasa Inggris yang mantap, apalagi Quran 30 juz tambah mampu merangkul. Kalau itu yang kamu dapat, alhamdulillah tidak kurang dari $18.000 sampai $20.000, sekitar 300 juta per bulan. Katanya mau? Mau tanpa belajar atau mau lagi belajar? Oke, tanya. Nanti ada 2 orang. Yang teman kamu mampu bahasa Arab, mampu bahasa Inggris, mampu Al-Quran, merangkul teman bisa jago. Orang itu duitnya per bulan 300.000, 300 juta. Yang satu lagi waktu belajar tidur, waktu makan ngantuk, waktu gigit ayam buka mulut, baru dia bangun. Setelah itu malas, belajar tidak, mengulang pelajaran tidak, taat kepada agama kurang. Dia kalau kita lihat orang yang paling malas salat, yang paling malas hafal Quran. Orang lain sudah khatam Quran 30 juz, dia juz 30 pun belum selesai. Jelas? Ini beda nanti masa depan. Yang satu pergi ke Amerika untuk dapat 300 juta per tahun, per bulan. Yang satu lagi pergi ke Juga Gajah pakai senengkrut EU. Pakai apa? Pakai apa? Senengkrut apa? Apa senengkrut bahasa Indonesia? Siapa yang bisa, saya kasih hadiah umrah sekali. Senengkrut yang dipakai di kaki orang kalau mau memanjat kelapa. Ada tali dipakai. Orang pakai banyak kelapa pakai tali. Itu senengkrut bahasa Indonesia. Kalau nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau nggak paham bahasa Inggris, bahasa Arab apa? Jawabannya nggak tahu. Sudahlah. Besok saya datang khusus diundang, judulnya senengkrut. Jelas. Kesimpulan. Nah, ini sudah kesimpulan. Boleh tanya jawab nih. Cuma pertanyaannya cuma 2 orang aja atau 3? Atau 1 orang saja? 2 orang. 2, laki-laki 1, perempuan 1. Nanyanya untuk masa depan kamu. Bagaimana cara belajar sebagainya. Satu tutup dulu. Kesimpulannya, jangan cengeng dengan orang tua seperti batang pisang tadi, pohon pisang. Semakin cengeng dengan orang tua, semakin kamu tidak sukses. Jelas? Contohnya pohon pisang. Yang pertama. Yang kedua, biasakan kamu melawan ngantuk. Biasakan kamu tidak tidur waktu belajar. Biasakan itu. 2. Yang 3, mantapkan 4 faktor tadi. Apanya? Pertama, Sarap. bahasa Arab yang luar biasa. Yang kedua, bahasa Inggris. Yang ketiga, Quran. Al-Quran. Yang keempat, Merangkul. bisa merangkul. Jelas?
Sudah 4 kesimpulan. Kesimpulan yang kelima. Maaf, tidak ada dapat ilmu tanpa menghormati guru. Demi Allah saya katakan, orang yang tidak menghormati guru tidak mendapat ilmu yang benar. Dan kalau orang tuamu sakit hati denganmu karena kamu tidak menjaga perasaannya, itu pun masa depan kamu pakai senengker tukang ini. Jelas? Kesimpulan terakhir, biasakan menghormati orang tua dan jangan membebani orang tua. Papa, ayah, ya nak, beli HP Pak Ayah yang 50 juta. Kata ayah, aku kan tukang petani sawah, aku kan tukang panjat kelapa, duit dari mana? Jual sapi ya. Kalau kamu minta kepada orang tua di luar kemampuannya dan membuat dia sakit hati dan sedih, kamu masa depan tidak cerah. Tetapi kalau ngomong kepada orang tua, Papa, kapan-kapan ada kesempatan anak rindu, kapan saja mau datang ke sini, anak mau lihat wajah orang tua. Aku rindu sama mama, kapan saja ma. Kapan ada luang waktu, ada duit nak, alhamdulillah. Kalau ada bapak bawa, mak bawa. Kalau enggak apa-apa. Allah kan masih hidup. Allah kan tetap menjaga anak. Anak ini mau belajar, Mama. Mau belajar, Bapak. Ayah anak ini tidak membebankan orang tua. Saya senang. Begitu orang tua datang, begitu lihat apa? Pertama kamu pegang tangannya, kamu cium. Kamu katakan, Mama penghuni surga ya. Bapak penghuni surga ya. Maafkan anak ya. Pada saat itu, maaf, ada bening di pinggir mata orang tuamu, keluar air putih sedikit. Itu lewat air putih menangis karena bahagia, itu doa malaikat akan dikabulkan. Kamu kalau cium tangan orang tua, Mak sehat, Bapak sehat. Maaf nak, saya terlambat datang karena banyak kerja. Mak, tidak datang pun tidak apa, yang penting mak dan bapak sehat kan? Adik-adik sehat kan? Kakak-kakak sehat kan? Maaf nak, ini nggak ada apa-apa. Ini duitnya cuma 20.000 rupiah, mak. 20.000 ini bagi saya berkah, mak. Berkah, Pak. Hidupmu jangan membebani orang tua. Jangan minta-minta. Sekedar beliau tidak mengeluarkan kamu dari pesantren, itu sudah sukses beliau. Tahu nggak? Kami orang tua ini banting tulang dari kampung, dayung sepeda, bawa kou jual di pasar, bawa pisang wak jual ke pasar. Untuk apa nak? Untuk anakku di PTR. Untuk apa? Mereka nggak makan. Bajunya, kain sarungnya sudah 2 tahun nggak diganti-ganti demi kamu di PTR. Demi kamu lagi belajar agama. Matamu tiap malam sebelum subuh, ya Allah, bukakan hati anakku ya Allah, jadikan anakku yang baik ya Allah, selamatkan dia ya Allah, jadi orang baik ya Allah, jauh-jauhkan dari penyakit ya Allah. Itu suara orang tuamu tengah malam. Di sini masihkah main-main? Masihkah main-main? Kalau mau tahu perasaan, tanya sama Abi Ustaz Zainal, sama Ustaz Nurdin, sama Ustaz Rajani, dan ini apa? Ananda, Pak Badruddin. Tanya, bagaimana kan orang tua berjuang untuk kamu? Jangan kamu membebani kami. Berikan kami kesempatan sayang kepada kamu, dan kami berusaha untuk membuat kamu bahagia semampu kami. Jangan dibebani. Jawab serta jelas. Saya punya anak di sini, tapi nangis juga. Saya nggak punya anak di sini, tapi nangis. Kenapa? Beginilah seorang orang tua cinta kepada anaknya. Tapi begitu kamu bebani kesal orang tua, kamu minta duit dari mana? Kamu minta ini, minta itu. Saya kan nggak ada duit. Kalau sudah kesal orang tua, doanya sedikit nanti. Berikan orang tua bahagia dengan kamu. Kalau ditanya ada duit nggak? Alhamdulillah. Walaupun nggak ada, jangan bilang nggak ada. Alhamdulillah. Masih sisa berapa? 500 rupiah. Bilang aja. Oh, sedih dia dikasih 10.000. Alhamdulillah. Mak cium tangan bolak-balik. Terima kasih mak.
Terima kasih Mak, karena kamu belum tentu mampu kamu didik anakmu kalau sudah kamu naik nikah nanti. Belum tentu kamu bisa mendidik seperti mereka mendidik kamu. Jawab sebentar jelas. Semangat jelas. Terima kasih.